Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar digital marketing dan juga content creation di YouTube ya teman. Jadi sebelumnya aku pengen update dulu kalau sekarang saat ini di channelku udah memiliki 5.978 subscriber ya teman. Walaupun angkanya belum signifikan, tapi bagi aku udah senang banget ya teman. Aku udah hampir mencapai 6.000 subscriber. Bagi aku ini sangat bermakna ya teman. Nah kalau misal kita lihat di Social Blade saat ini total uploadnya 280, subscribernya hampir 6.000, video viewsnya hampir 500.000. Dan kalau misal kita lihat di sini, channelnya masih terus bertumbuh ya teman, masih mendapatkan subscriber. Dan kalau misal kamu lihat nih, setiap hari aku masih mendapatkan beberapa puluh subscriber, kadang 10, 40, 10, 30, kadang 20, kadang 30. Jadi secara rata-rata aku per hari mendapatkan sekitar 20-an subscriber dan hampir 2.000 view dalam satu hari ya teman. Per minggu mendapatkan 140 subscriber dan di satu bulan terakhir aku mendapatkan 590 subscriber dan juga hampir 60.000 view. Ini adalah perkembangan channelnya ya kan, pertambahan jumlah subscriber dan juga pertambahan view. Oke, kita udah selesai update. Sekarang aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Ari Santuy, kok punya saya kadang beda ketika masuk di YouTube Studio sama buka lewat AdSense. Nah, jadi ini emang wajar banget ya men, kalau misalnya kita ngecek yang ada di YouTube Studio sama di AdSense, itu wajar banget karena yang di YouTube Studio itu masih estimated. Kita ambil contoh aja ya, katakan di sini aku buka analitiku, kemudian kita pergi ke analitik, kemudian kita pencet ke revenue di sini. Nah di sini kita bisa lihat ya, oh ini mungkin masih dolar, aku bakal ganti ke rupiah aja ya kan, biar lebih gampang. Nah, kemudian aku juga akan membuka Google AdSense-ku, kemudian kita bakal lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tanggal 1 Juli sampai 31 Juli aku mendapatkan 2.267.613. Sedangkan kalau misal kita cek di sini, nih di Juli kita mendapatkan 22.40.314. Ini 22.67.613. Nah, ini berbeda ya, men. Tapi kalau misal kamu lihat, ini perbedaannya nggak terlalu signifikan. Dan aku juga sering ngelihat di channel lain, biasanya angka yang di Google AdSense ini malah sedikit lebih tinggi ketimbang yang ada di analitik di sini ya man. Jadi ini wajar banget dan juga nanti setahu aku itu masih ada dipotong pajak lagi. Kalau nggak salah dipotong pajaknya itu mengikuti pajak yang dari US kalau misalnya ada viewer yang dari US. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya hal seperti ini wajar banget ya. Karena kita semua juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau misal kamu pengen lihat lebih pasti mana yang ditransfer ke rekening kamu ngeceknya ke bagian yang Google AdSense. Karena yang di bagian yang Google Analytics ini adalah angka estimated ya, men. Nih kamu bisa baca di sini monthly estimated revenue. Kalau kamu lihat di sini kan how much your channel has earned in the last 6 months for ongoing months and month without finalized payment. Nih, revenue is estimated and subject to change. Artinya revenue-nya itu adalah angka estimasi dan wajar banget kalau misalnya angkanya sedikit berubah. Kalau misal kamu pengen lebih pasti, kamu ngeceknya yang dari Google AdSense, kemudian kamu pastiin uang yang dikirim sama ya men. Biasanya sih dari Google AdSense ini cuma ada biaya admin kalau nggak salah, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi ya men, setahu aku demikian. Jadi asalkan bedanya nggak signifikan, nggak apa-apa, karena kita semua juga mengalami hal yang sama. Semoga membantu buat kamu ya. Kamu juga boleh tulis berapa sih bedanya kalau misalnya analitik kamu sama yang kamu terima ya men. Berikutnya dari Kak Sundani Cianjur, saya kepengen begitu om. Nah kalau misalnya kamu pengen seperti ini, aku cukup yakin setiap dari kita pasti bisa melakukannya. Cuma pas di awal itu agak sedikit susah ya men untuk pertama kali mendapatkan view. Nah caranya gimana? Caranya adalah dengan kamu ngepost banyak terlebih dahulu. Kalau misal kamu udah post puluhan atau kamu udah post ratusan, aku cukup yakin pasti kamu akan mulai mendapatkan 1.000 subscriber pertama dan juga 4.000 jam tayang. Gak mungkin dari seratusan post itu gak ada satu yang meledak ya men. Nah masalahnya itu kita gak tahu mana video yang bakal meledak, mana video yang bakal ditonton. Bahkan video yang kita sangka-sangka bakal meledak, ujung-ujungnya bisa nggak meledak, terus video yang kita nggak sangka akhirnya malah menjangkau banyak banget subscriber ya men. Jadi kalau misal kamu pengen seperti ini, yang penting kamu mulai untuk lakukan dulu aja. Kamu bikin yang banyak, nanti pasti lambat laun akan bertambah subscribernya dan juga watch time-nya. Kalau misalnya nanti video kamu udah ada satu yang boom, terus udah mulai direkomendasi sama algoritma, wah itu udah enak banget. Kamu tinggal bikin video terus, nanti algoritma yang mulai akan bekerja dan juga kamu bakal dapet subscriber secara cuma-cuma tanpa kamu perlu mencari subscriber ya kan. Udah kamu tinggal fokus di bikin kontennya aja. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Wilfriedus Hanko mau nanya, niche geografi untuk CPM itu tergantung ke jumlah viewer terbanyak ada di negara mana
mana atau tergantung ke negara mana asal konten creatornya ya. Nah, jadi niche geografi untuk CPM itu adalah tergantung dengan dari mana viewer kamu berasal ya, men. Itu bukan tergantung dengan negara asal konten creatornya. Jadi walaupun kamu adalah seorang konten creator yang misalnya bikinnya dari Indonesia, tapi video kamu ditonton oleh orang-orang yang dari US, misalnya kamu bikin video berbahasa Inggris, terus video kamu ditonton dari orang US, orang Australia, ya otomatis nanti CPM-nya akan mengikuti CPM dari sana, karena itu sama aja iklan yang dipasang adalah iklan luar negeri. Begitu juga dengan kalau misalnya kamu tinggalnya di US, atau seperti aku tinggalnya di Cina, tapi videonya ditonton oleh orang Indonesia, otomatis nanti CPM dan RPM-nya akan mengikuti negara asal dari penontonnya, yaitu Indonesia. Jadi dalam konteks aku, CPM dan RPM ku mengikuti channel-channel yang ada di Indonesia, karena aku berbahasa Indonesia, video ini kontennya bahasa Indonesia semua, penontonnya juga semua dari bahasa Indonesia. Jadi ini sangat bergantung dengan dari negara mana viewer kamu berasal ya, Saranku pribadi, kalau misalnya kamu pengen CPM RPM gede, kamu bisa target luar negeri. Negaranya apa? Kamu boleh cek di video ini, aku udah tunjukin negara-negara dengan CPM dan RPM yang tinggi ya. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari It's Me Teddy nanya lagi, Bang, algoritma YouTube kan kalau udah mau berjalan harus ada yang ngeklik video kita. Terus dari retention time viewer. Pertanyaannya, kalau setiap kali kita upload video selalu 0 view, bagaimana caranya agar algoritmanya bekerja? Algoritma ini sama seperti nyari pekerjaan, buat kita nyari pengalaman, tapi sama perusahaan disuruh nyari pengalaman dulu supaya bisa bekerja, kan aneh. Makanya sampai sekarang masih bingung gimana cara aktifin algoritma YouTube, mau aktifin tapi ketika upload selalu 0 viewer. Nah, emang bener banget ya, pas di awal-awal yang paling susah itu adalah kalau kita lagi upload, itu ujung-ujungnya bisa sama sekali nggak ada yang nonton ya, Nah, jadi gimana caranya? Caranya ada beberapa. Caranya bisa dengan kamu nge-share ke orang-orang yang kamu kenal dulu. Misalnya kamu post di Instagram, atau kalau misalnya kamu punya follower di TikTok. TikTok itu kan lumayan gampang untuk mencari subscriber. Kamu asal post aja bisa tiba-tiba meledak, tiba-tiba ada jutaan view. Nah, mungkin kamu bisa kembangin TikTok kamu, terus dari TikTok kamu arahin ke YouTube kamu. Mungkin dari TikTok kamu bikin cuplikan-cuplikan dari video YouTube kamu yang panjangnya. Nah, terus kamu arahin, klik link di bio, linknya itu masuk ke YouTube kamu. Dengan kamu melakukan seperti itu di awal bisa ngebantu banget ya. Atau kalau misalnya mau yang lebih efektif, seperti cara yang tadi aku bilang, share ke orang-orang yang kamu kenal dulu. Misalnya ke teman-teman kamu, teman sekolah, atau misalnya keluarga-keluarga terdekat, sepupu, atau misalnya om tante, ponakan, atau siapapun, bisa share ke orang yang kamu kenal dulu. Karena di awal itu emang yang paling susah untuk mendapatkan subscribernya ya, Bisa dibilang 1000 subscriber pertama bahkan lebih sulit ketimbang dari 1000 mencapai 10.000. 0 ke 1000 itu perjuangannya mati-matian ya, Makanya untuk YouTube memberikan YouTube Partner Program itu penyaringannya adalah dengan cara mendapatkan 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang. Terus juga satu lagi yang jangan kamu lupakan adalah kamu harus ngatur SEO. SEO ini bisa ngebantu banget ya. Dengan kamu menggunakan SEO yang baik, itu nanti pas kamu upload video, setidaknya videonya itu bakal coba ditampilkan ke beberapa orang dulu yang misalnya nge-search menggunakan kata kunci tersebut. Apalagi kalau misalnya kamu SEO-nya bagus, judulnya kamu isi, judulnya sesuai, terus deskripsinya kamu isi lengkap, hashtagnya kamu pakai semua, terus kamu geografinya kamu set di Indonesia, itu bisa sedikit membantu ya. Oh, ada satu cara lagi yang bisa kamu gunakan juga, ya kamu bisa mulai bikin shorts di YouTube ini. Karena shorts ini belakangan ini lagi di-push banget sama YouTube, mereka lagi berusaha untuk bisa nyaingin TikTok, jadi kamu bisa manfaatin peluang ini ya. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Awan Squad, Bang, mau tanya apakah estimasi yang kita dapatkan itu masuk semua ke AdSense atau ada potongan? Seandainya estimasi kita 100.000, apakah 100.000 itu masuk ke AdSense semua atau kurang dari 100.000? Nah, jawabannya adalah angkanya bakal beda dikit ya, tapi biasanya yang masuk ke rekening kita akan sedikit lebih tinggi dari yang analitik ini. Kayak contohnya kalau misalnya di sini aku masuknya 2240, tapi kenyataannya aku ditransfer 2267, yang mungkin cuma beda 20.000 sekian ya, nggak gitu signifikan. Aku juga pernah lihat channel lain yang gajinya udah gede, itu pun biasanya cuma beda kayak 50.000 atau 100.000. Jadi menurut aku itu bukan sesuatu yang signifikan ya. Uangnya nggak bakal masuk semua, uangnya bakal beda dikit lagi. Tapi kalau misal kamu pengen pastikan yang mana yang masuk, kamu lebih baik ngeceknya ke yang Google AdSense. Karena yang Google AdSense ini udah final ya. Kalau misalnya yang di analitik, ini masih yang angka estimated. Semoga membantu buat kamu ya. Nah, berikutnya dari Mas Edi 88, Bang, CPM punya saya kok kecil banget, tapi saya lihat CPM channel lain kok tinggi banget. Itu gimana ya? Nah, CPM sama RPM ini udah nggak bisa kita otak-atik ya, Tapi gambaran simpelnya adalah seperti ini. Intinya, CPM kita bakal ditentukan sama geografi di mana penonton kita nonton, sama satu lagi adalah niche kita. Kalau misalnya katakan geografi kita, mungkin aku bakal kasih contoh yang simpel aja ya. Katakan di sini. Nah, mungkin simpelnya seperti ini ya, Jadi di sini pertama yang menentukan itu adalah geografi. Kalau misalnya kamu geografinya katakan di
negara-negara yang masih berkembang seperti negara kita atau misalnya negara Southeast Asia lainnya. Nah, nanti range-nya itu bakal katakan 1 sampai 5. Kalau misal kamu negara-negara maju, biasanya range-nya itu bisa 5 sampai berapa puluh ya, men. Ini aku cuman asal aja, cuman biasanya kalau nggak salah angkanya sekitar segini. Nah, kemudian dari spektrum ini yang bakal menentukan adalah niche kamu. Katakan kamu bikin niche-nya adalah gaming. Kalau misal kamu udah niche-nya gaming, kemudian channel Indonesia, ya mungkin kamu bakal di range ini, kemudian kamu dapat angkanya yang paling kecil, yaitu di sekitar 1 atau kadang bisa dapat di bawah 1 ya, men. Bahkan aku tahu ada yang cuma dapat $0,5 RPM kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kamu di sini bikinnya yang keuangan, tapi channel kamu di Indonesia, ya nanti kamu bisa dapatnya sekitar $5 sekian. Kalau aku pribadi itu dapatnya di angka 36.000, berarti ini $2 sekian ya, men. Tapi setahu aku kalau misal kamu bikin yang keuangan atau bikin soal pinjol, itu kalau nggak salah bisa 2 kali lipatnya aku. Berarti bisa sekitar hampir $5. Nah, itu kalau misalnya kamu membahas soal keuangan, terus kamu di channel Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya di channel luar negeri, ya range-nya mungkin bakal seperti ini. Kalau kamu di channel luar negeri, kamu targetnya viewer luar negeri, tapi konten kamu adalah konten gaming, ya kamu bakal dapet sekitar angkanya segini. Kemudian kalau misalnya kamu bikinnya soal keuangan yang paling tinggi, ya angkanya bisa jadi sampai berpuluh-puluh dolar. Jadi seperti itu, teman, ini adalah spektrumnya, dan berapa RPM kamu tergantung dengan geografi dan juga niche kamu. Jadi saranku kalau misalnya kamu pengen mendapatkan RPM dan CPM gede, kamu bikinnya channel keuangan, terus kamu bikinnya targetin orang luar negeri. Wah, itu gede banget ya, bisa sampai berpuluh-puluh dolar. Kalau misalnya kamu bikinnya channel gaming, kemudian gamingnya gaming cuma mobile, terus tujuannya orang-orang Indonesia, biasa RPM-nya bisa kecil. Kalau misalnya RPM-nya kecil, ya kamu lebih susah mendapatkan uang, tapi kamu bisa akalinnya adalah dengan cara kamu dapat view-nya yang banyak. Seperti yang kita tahu kan ada juga YouTuber gaming yang walaupun RPM-nya kecil, tapi view mereka sampai puluhan juta, ratusan juta, atau jutaan dalam setiap bulan. Ya otomatis kalau dihitung-hitung penghasilannya jadi besar juga ya, man. Belum lagi ditambah endorse dan lain-lain. Nah, setahu aku RPM yang lumayan tinggi itu kalau nggak salah di soal keuangan, personal finance, terus juga ngomongin bisnis, terus akhir-akhir ini kalau nggak salah aku dengar teknologi sama otomotif juga bisa tinggi ya, man. Kalau misalnya gaming, setahu aku itu masih lebih rendah, entertainment itu juga lebih rendah, berita-berita itu juga lebih rendah setahu aku. Nah, jadi mungkin kamu bisa lakukan research dulu, kamu browsing di berbagai macam channel, kamu lihat kira-kira apa yang konten yang bisa menghasilkan RPM CPM ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.